103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, apa kabar sahabat TA di hari ini di awal pekan ya, tepatnya di hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Dan Rena juga mau sapa dulu untuk pemirsa TA TV, tepatnya di Radio On TV. Apa kabar? Senang sekali di hari Senin ini kita akan kembali menghadirkan inspirasi keluarga. Sampai dengan jam 12 siang nanti ya, selama kurang lebihnya 1 jam kita telah kehadiran tamu ya di studio TA Radio. Waduh, dia ada siapa nih? Kita akan sapa dulu. Ada Coach Zek Abayomi. Apa kabar, Coach? Halo, selamat siang Mbak Rena. Iya. Dan juga pemirsa. Halo, selamat siang pemirsa TA TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Zek Abayomi. Yes. Oke, untuk saat ini saya sebagai profesional trainer di DNA Fit. Nah, ya, dan Coach Zek ini memang dia sangat tekun sekali di bidangnya ya. Jadi untuk dunia kesehatan tidak perlu diragukan lagi, dan juga kebugaran tubuh begitu ya. Oke, Coach Zek, mungkin boleh diceritakan dulu nih awalnya kenapa sih dulu Coach bisa memutuskan untuk menjadi seorang fitness consultant ya. Jadi karena dulu sempat cerita juga sih ya pemirsa dan juga sahabat ya, bahwa Coach Zek ini awalnya dulu pernah punya badan yang overweight gitu ya. Iya, betul. Itu kapan itu? Itu di saat umur berapa atau tahun berapa? Kurang lebih saat tahun 2012 Mbak. Waktu itu saya masih bekerja di sebuah bank gitu. Sebuah bank ya. Jadi memang benar-benar badannya overweight kayak Rena sekarang. Oke, baik. Dan kenapa pada saat itu terus kemudian memutuskan? Sempat diet juga atau gimana? Sempat diet juga. Kebetulan saya sendiri menggeluti bidang fitness ini sejak tahun 2014 sebagai fitness consultant. Pada waktu itu saya di hire salah satu mega gym di kota Surabaya. Wow. Gitu. Kemudian sampai sekarang kemudian pindah ke Solo. Pindah ke Solo. Oke, jadi ke Solo tahun berapa nih, Kak? Kalau di Solo sendiri saya sejak tahun 2016. 2016 ya. Itu udah dengan body yang oke ya. Iya, dan saat ini juga Kak Zek ini lebih sering ada di DNA Limitness ya. Jadi sebagai fitness consultant di sana. Dan kalau mungkin nanti ada yang ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi, langsung aja meluncur ke sana gitu. Kebetulan ya. juga di DNA lebih banyak promo. Lebih banyak promo gitu ya. Oke, baik. Ya, oke. Kita kan ngobrolin mengenai bagaimana nge-gym yang aman saat pandemi. Karena sahabat ya, kita harus tahu ya bahwa salah satu cara untuk bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal adalah dengan menggunakan yang namanya sarana gym ini. Jadi dengan nge-gym kita bisa melakukan latihan secara lebih ketat lagi, apalagi didampingi oleh instruktur yang berpengalaman gitu ya, sehingga tubuh ideal pun juga akan bisa segera kita dapatkan. Tapi ternyata bagi para pemula, gym ini tidak semudah itu juga sih ya, apalagi di masa pandemi ini seperti sekarang. Kita harus tahu betul untuk bisa mengikuti aturan agar hasilnya juga lebih maksimal lagi. Iya, betul. Oke, Kos, apa sih sebenarnya tujuan kita nge-gym itu? Ini adalah informasi yang sangat bagus untuk para pemula ya. Iya, kalau secara umum tujuan kita nge-gym sehat itu pasti. Gitu. Sehat pasti. Iya, kadang kan kebanyakan orang itu pola pikirnya ada yang bilang fitness sehat utama, body goal bonus kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri paradigmanya saya balik kayak gitu. Body goal harus badan sehat itu pasti harus kayak gitu. Karena kan kita sebelum datang ke gym kan pasti dengan keadaan tubuh yang sehat dulu dong kayak gitu. Betul. Baru kita mempunyai keinginan untuk membentuk bentuk badan kita kayak gitu, mau seperti apa itu, atau pengen ke lost weight, atau pengen tone and form, atau pengen ke body fitness aja, atau lebih ke menjaga kebugaran gitu. Oke, jadi memang keinginan kita dulu seperti apa ya, dan kita harus bisa melihat, mengenali diri kita sendiri dulu, mengenali bentuk tubuh kita, apa sih yang harus kita perbaiki begitu, atau hanya sekedar untuk menjaga kebugaran aja. Karena kan mau nggak mau kita selalu beraktivitas setiap hari, dan yang namanya olahraga tuh kayaknya penting ya, walaupun hanya sebentar-sebentar aja ya Kak ya. Oke. Kalau sebenarnya sendiri untuk fitness sendiri kan nggak memerlukan waktu lama ya Mbak ya. Betul. Gitu.
kita dalam satu hari itu minimal hanya perlu menyisihkan 1 jam aja itu udah cukup itu. Paling enggak sesibuk-sibuknya kita cuma 2 jam di antara waktu 1 minggu gitu aja udah cukup sebenarnya. Iya, dan ketika mungkin kita sudah merasa bahwa aduh nih kayaknya badan udah berat nih, udah nggak enak nih. Nah ini saatnya kalau kita memang harus olahraga, kita gempur di situ juga gitu. Atau mungkin ingin pengecilan bagian perut misalnya, atau lengan yang aduh kayak yang terlalu banyak lemak gitu nih, biar itu jadi lebih PR-nya para cewek-cewek. Oh gitu ya, gitu ya. Coba mungkin PR-nya apa lagi nih Kak? Kalau selain perut misalnya? Kebanyakan kalau untuk klien-klien yang saya tangani, untuk cewek itu biasanya kan, oh mas aku pengen nih punya bagian lengan belakang itu kurang kencang, biar perut kenceng lagi gitu, ya. paha kurang kayak begitu. Nah tentunya kembali lagi, misalnya sebelum kita memutuskan untuk gym, nanti kita analisa body komposisinya itu seperti apa dulu. Nanti akan kita lihat dulu visceral fatnya berapa, basal rate metaboliknya seperti apa kayak gitu. Jadi dari body composition itu nanti bisa kita lihat apa dulu nih dari diri kita yang perlu kita kejar, yaitu sebelum kita ngejar body goal itu tadi gitu. Oke, jadi yang namanya sesuatu hal yang ingin bagus itu kan nggak bisa instan ya, pemirsa dan juga sahabat TA. Jadi memang benar-benar membutuhkan suatu proses begitu. Oke, sebelum kita akan lebih jauh lagi nanti bagaimana sih para wanita atau para cewek-cewek nih biasanya pengen fitness tuh pengen ngapain coba gitu ya. Nah ini kalau boleh dijelaskan, ini kan karena di gym atau fitness center itu kan banyak banget peralatan ya Kak. Jadi mungkin Kak Zek bisa sedikit menjelaskan sebenarnya masing-masing dari peralatan ini fungsinya apa saja gitu. Kalau secara umum yang pasti ada di setiap gym itu mungkin kayak lat pull down itu pasti ada, terus low pulley, terus Smith machine, leg press, dan beda-beda secara fungsi. Misalnya leg press sendiri itu fungsinya kita lebih melatih bagian gluteus maximus atau lebih ke lower body. Itu salah satunya juga ada lat pull down. Nah itu salah satu alat yang bisa melatih kita untuk melakukan gerakan compound movement yang mana akan lebih melatih ke otot latissimus atau otot itu kalau punggung. gerakan coba mungkin bisa sedikit dipraktekkan gitu ya. Nah biasanya mungkin kayak duduk kemudian ditarik ke depan dagu kayak gitu dengan posisi dada agak membusung. Erector spine-nya mengunci. Apapun alat yang kita pegang di tempat gym, kita mau powerlifting atau mau latihan bodybuilding, semuanya harus dengan posisi erector spine mengunci, dada membusung. Nah seperti itu karena akan pengaruh ke postural, akan pengaruh ke postural harian kita nanti Mbak gitu. Kalau kita melakukan dengan gerakan fitness dengan yang salah dulu, itu nanti juga postural harian kita juga akan berpengaruh gitu. Nah selanjutnya kalau peralatan lain nih, misalnya treadmill dan yang lain-lainnya, itu apakah juga akan harus selalu dipergunakan di saat kita nge-gym? Kalau untuk treadmill sendiri itu kan lebih ke cardio activity. Gitu. Kalau untuk yang mereka pengen bodybuilding mungkin hanya cukup untuk warming up aja sekitar 5-10 menit itu udah cukup. Oh gitu ya, gitu. Jadi 10 menitan ya. Jadi kadang ada orang yang salah ketika datang ke tempat gym, dia langsung berlama-lama di treadmill. Pada dasarnya mereka akan beranggapan ketika megang treadmill dengan waktu yang lama, lemak mereka akan terbakar. Padahal nggak sesimpel itu gitu loh. Nah ada tahapan-tahapan tertentu, mungkin kalau yang untuk pengen loss fat itu lebih di akhir aja untuk sekedar cooling down kayak begitu. Itu tadi ya mungkin sedikit dijelaskan sama Kak Zek ya, di mana beberapa peralatan tuh sangat banyak sebenarnya peralatan yang ada di sana, dan itu tergantung dari sebenarnya keinginannya apa sih ketika datang ke gym atau ke fitness itu untuk membentuk seperti apa tubuhnya begitu. Nah, bagaimana persiapan yang harus dilakukan saat kita akan nge-gym, terutama bagi para pemula? Nanti kita akan simak bersama, jangan kemana-mana, kita akan break dulu Kak. Jadi untuk ada Sobat TA dan juga pemirsa Radio
Radio On TV. Terus stay tune bersama kami hanya di Inspirasi Keluarga bersama dengan Coach Zack Abayomi dari DNA Limitless berkaitan dengan satu tema kita, nge-gym aman saat pandemi. Stay tune selalu. Kembali masih di 103,5 TA Radio Musik dan Informasi Terbaik. Dan apa kabar untuk Anda, sahabat TA juga pemirsa Radio On TV yang baru saja stay tune. Kali ini kita masih akan membahas mengenai nge-gym aman di saat pandemi. Nah, tapi ketika kita sebagai orang awam atau pemula yang ingin ikut gym di suatu sasana tertentu atau juga fitness ya dan kebugaran yang lain. Nah, ini tentunya ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Kita udah persiapan nih dengan matang, aduh udah semangat banget. Tapi begitu nyampe di sana kita bingung mau ngapain, bener-bener yang aduh kok kayaknya jadi bingung gini ya, mau coba yang mana dulu gitu. Nah ini personal trainer kita yaitu Coach Zack Abayomi ini akan menjelaskan apa nih Coach persiapan yang harus kita lakukan dulu. Kalau untuk persiapan sendiri pastinya kita harus melakukan kayak semacam pemanasan, peregangan otot, semua baik bidang olahraga seperti apa, misalnya kayak kita bidang olahraga bela diri ataupun fitness sekalipun angkat beban, semuanya harus diawali dengan itu Mbak, peregangan otot ataupun lebih ke stretching kayak gitu, Stretching, untuk ya. biar untuk menghindari kita dari cedera. Contohnya gimana nih stretching? Kalau untuk stretching sendiri mah mungkin apa namanya, bisa peregangan otot, tinggal tarik ke atas tangan, kemudian untuk stretching deltoid mungkin kita bisa naruh lengan di depan dagu kemudian ditekan masuk kayak gitu, seperti itu. Kalau untuk lower body mungkin lebih kaki, kita ngangkat satu kaki dengan mentangkan satu tangan, ditarik ke atas paha. Nah itu salah satu bentuk stretching. Nah, kemudian peregangan otot kita bisa mungkin melakukan gerakan-gerakan kecil seperti lateral flutter kayak gitu, atau menggoyang-goyangkan pergelangan tangan dan leher kayak begitu ya, bisa. Nah, itu salah satu untuk peregangan. Karena kan untuk fitness sendiri kan nantinya banyak kita lakukan dengan gerakan tangan dan kaki gitu aja sih. Gitu. Nah, tentunya dua itu harus yang banyak kita lakukan peregangan. Oke, kalau udah selesai stretching, nah nih selanjutnya apa lagi nih, Coach? Mungkin kalau masih bingung dengan tujuan fitnessnya, mungkin jangan malu bertanya dulu. Mungkin betul. kalau di tempat gym kita lihat salah satu teman itu yang kelihatan lebih kompeten, ataupun mungkin tiap gym pasti ada personal trainer yang sedang in charge di situ. Iya, gitu. betul. Jadi, Selalu ada ya, pasti ada ya. Apalagi kayak gym-gym sekarang kan sudah banyak yang memberikan fasilitas, kayak misalnya di DNA nih, itu setiap member baru pasti kita fasilitasi untuk pendampingan dengan coach selama 1 kali pertemuan kayak gitu. Jadi dikenalkan dulu sekali. Dikenalkan semuanya, cara pemakaian alatnya. Kemudian nanti juga kita kasih clue, kayak kita kasih arahan seperti apa sih fitness yang baik untuk tujuan fitness goal-nya dia kayak gitu. Karena tiap orang sendiri kan memang tujuan fitnessnya berbeda-beda. Misalnya basic tubuhnya itu dari endomorph, mesomorph atau ectomorph. Nah itu kan untuk gerakan fitness satu dengan yang lain kan pasti berbeda kayak gitu. Cara penanganannya, cara eksekusinya kan juga berbeda Mbak gitu. Dan selain itu juga jangan paksakan diri Mbak. Kadang kan ada orang yang mungkin di tempat gym karena mungkin lihat temennya, wah sana ngangkatnya lebih berat kayak itu kan, kadang ada yang gengsi, padahal gerakannya masih salah kaprah kayak gitu. Padahal di fitness sendiri itu kan kita perlu memperhatikan 3 hal, yang namanya satu range of motion, terus metode fitnessnya itu tepat nggak untuk tujuan fitness goalnya dia, sama main muscle koneksi kayak gitu. Gerakan kita itu sudah klik betul atau belum dengan otot yang mau kita latih. Terus sama range of motionnya itu untuk biar minimal cedera, gerakan kita itu sudah pas dengan ruang gerak sendi tubuh kita belum kayak begitu.
Oke, jangan mentang-mentang ada yang 10 kilo bebannya ya, terus itu. ngangkut beras terus ya. Itu kan kadang banyak sekali pemula-pemula yang saya lihat di gym-gym kayak begitu gitu. Salah sebenarnya ya Saya kalau sebenarnya, gitu tapi ya. cuman dia karena mungkin gengsi dengan si A ngangkatnya lebih berat nih, gengsi dong gue kayak gitu, langsung Iya. ngangkat bebannya lebih berat kayak gitu biasanya. Oke, ya dan memang kalau di era new normal ini tentunya akan bisa merubah masyarakat ya, termasuk kita ketika berada di luar rumah, termasuk ketika kita berolahraga di gym dan tidak seperti sebelumnya dulu yang dalam situasi yang baik-baik saja. Untuk saat ini kita memang harus menerapkan protokol kesehatan saat ingin berkegiatan di gym. Nah, jika sahabat TA atau pemirsa ada yang berencana untuk nge-gym, kembali ke sasana atau mungkin baru memulai olahraga gym, ada memang beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita tetap aman dan nyaman saat berolahraga gym. Nah, Coach Zack, ini kalau boleh diceritakan sebelum masa pandemi atau sesudah ini pasti ada perbedaan ya. Sangat banyak Ketika banget kita Pak nge-gym. gitu. Iya, jadi prokes ini harus tetap dijalankan. Nah, ini bagaimana Coach Jim menjalankan itu semua di masa pandemi ini di DNA tentunya, dan untuk bisa membuat mereka yang datang ke gym ini lebih nyaman gitu loh. Betul. Ya, silakan Coach. Mungkin kita akan lebih banyak sebelum melakukan aktivitas gym itu seperti kayaknya mengenali kapasitas kebugaran diri Mbak gitu. Iya. Nah, sekalipun kita sudah rutin berolahraga sebelumnya, saat masa pandemi ini mungkin kita perlu membuat intensitas dan frekuensi olahragamu jadi berkurang. Iya, dan kalau untuk olahraga sendiri atau nge-gym itu apakah juga diperbolehkan menggunakan masker seperti itu, Coach? Mungkin kalau disarankan sih Mbak gitu. Jadi kayak gym-gym kan sudah banyak menerapkan protokol kesehatan, mungkin sudah menyediakan kayak semacam cairan disinfektan, harus pakai masker, masuk gym harus menggunakan masker, seperti DNA juga kayak begitu. Iya. Jadi pengecekan suhu tubuh juga Pengecekan suhu tubuh harus, dan penyemprotan desinfektan tuh sepertinya kayaknya sering ya dan rutin ya dilakukan. dan rutin, dan ketika member datang pun sekarang harus dilakukan penyemprotan Mbak gitu. Oke. Jadi ini memang benar-benar untuk menjaga ya, terutama di saat masa-masa seperti ini. Ya, dan mungkin selain gym, ini juga di DNA itu kan banyak banget ya kelas-kelas olahraga yang lain. Nah, itu memungkinkan juga apakah ketika kita harus membawa matras sendiri misalnya, seperti itu dan lain sebagainya. Kalau di tempat gym kami sebenarnya kan untuk alat-alat seperti itu, matras, terus kemudian gym ball, terus glove itu kan sebenarnya sudah kami sediakan, tapi untuk lebih nyamannya mungkin membawa sendiri dari rumah Mbak gitu. Betul sekali. Kayak misalnya yoga dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini lebih amannya sih kita membawa sendiri ya, dan jangan lupa selalu membawa masker, kemudian semprotan desinfektan untuk masing-masing gitu ya, hand sanitizer dan lain sebagainya. Lebih pentingnya lagi harus melakukan reservasi Mbak gitu. Oh gitu ya, jadi karena memang harus reservasi dulu. Reservasi, Okay. karena memang untuk di gym-gym kan mungkin sekarang karena penerapan protokol kesehatan kan untuk kelas ataupun kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau keramaian itu kan dibatasi. Jadi untuk kelas yoga itu kan untuk jarak memang betul-betul harus kita jaga juga kayak gitu. Kalau dulu kelas Zumba mungkin lebih banyak berdekatan kayak gitu, harus dibatasi juga, maksimal cuman 10 orang itu paling banyak. Gitu. Iya. Dan kalau untuk nge-gym sendiri adakah pembatasan juga? Kalau untuk nge-gym sendiri ada sih, maksimal misalnya di dalam ruangan itu lebih dari 12 orang kayak gitu, kadang dirasa sudah agak penuh gitu. Full, ya? Gitu udah kita stop dulu. Iya, tapi di DNA ini cukup luas juga sih, ada bawah ada atas gitu ya. 3 lantai. Ada 3 lantai ya, jadi lebih leluasa begitu. Dan ketika kita akan nge-gym atau berolahraga, pasti kita ingin bahwa badan kita selain bugar, itu ada pengurangan lemak misalnya, pembentukan tubuh, body goals dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya itu memang harus disertai dengan jenis-jenis makanan yang menunjang begitu. Jadi tidak cuma olahraga aja, tapi makanya kolesterol terus mah sama aja gitu ya, Coach ya. Nah, ini mungkin Coach bisa menjelaskan juga nih makanan-makanan apa yang wajib atau harus kita konsumsi ketika kita rutin kita nge-gym dan juga berolahraga. Tentunya
keberhasilan fitness goal kita sangat sekali ditentukan dari pola makan seperti itu, Mbak. Iya. 70%-nya dari pola makan, 20%-nya dari metode stimulasi otot atau program fitness yang kita jalankan, 10%-nya itu dari pola istirahat kita gitu. Jadi paling penting utama itu dari pola makan. Kita mau fitnessnya sudah dengan menggunakan metode yang seperti apapun, kalau pola makannya masih belum tertata juga percuma kayak gitu. Terus kemudian kita pola istirahatnya sudah betul tapi metode fitnessnya masih salah, pola makannya sekalipun sudah betul juga akan lama progresnya kayak gitu. Tapi peran paling banyak itu 70%-nya dari pola makan. Jadi apa yang kita makan juga hasilnya akan ke bentuk badan kita kayak gitu. Kalau saya sering bilang ke klien-klien saya seperti ini, kalau mungkin istilah gampangnya, kalau kamu masih peduli sama lidah, bentuk badan kamu juga nantinya akan seperti lidah kayak begitu. Kalau kamu tidak peduli rasa ya bentuk badan pasti akan bagus gitu kan, karena untuk makanan-makanan di fitness itu kan memang rata-rata minim garam, harus rendah gula kayak begitu. Jadi untuk rasa itu harus nomor sekian gitu kebanyakan. Betul. Ya, jadi memang harus apa ya? Kita harus bisa mengurangi ya. Dan terus kemudian harus memang tahan sih. Gimana sih mau bikin body goal ya, nggak kayak Rena gini. Jadi susah ya. Tentunya saat kita mau bikin program diet itu kan kebanyakan ketika orang mendengar kata diet itu pasti kan wah harus nahan lapar nih, harus menyegah makan ini makan itu. Sebenarnya nggak seperti itu. Itu yang penting harus defisit kalori aja sih. Tergantung kembali lagi ke fitness goal dia. Misalnya dia pengen loss fat berarti harus defisit kalori kayak gitu. Yang penting untuk makanan yang tinggi gula agak di rem sedikit. Kemudian yang paling utama yaitu di jam pola makan, jam makannya gitu. Jadi nggak makannya harus nggak bisa sembarangan. Misalnya makan siang jam 12 tiba-tiba pindah jam 1, pindah jam 2, nggak bisa. Harus konsisten di jam itu terus gitu. Kalau untuk masalah pemangkasan nutrisi, pemangkasan karbohidrat dan lain sebagainya itu nanti bisa bertahap. Yang penting kita konsisten dengan waktunya dulu, baru kita pangkas A, B, C-nya kayak gitu. Iya, oke. Nah, itu tadi kita harus konsisten ya, sahabat ya, dan juga pemirsa Radio On TV. Nah, kita juga akan mengetahui nanti sebenarnya karena yang namanya perempuan walaupun mungkin usianya sudah di atas milenial gitu ya, itu tetap mengatakan bahwa ketika kita nge-gym kita harus keren dong, mungkin pakai pakaian yang seperti apa gitu ya. Nanti kita akan ketahui bersama sahabat ya, dan juga pemirsa pakaian yang cocok juga nih ketika kita akan nge-gym atau kita akan fitness. Jadi jangan kemana-mana, terus bergabung bersama dengan kami di Inspirasi Keluarga. Kembali masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini ya, di pagi hari ini, dan juga masih bersama ada Coach Zack Abayomi dan masih bersama saya Rena Audria. Oke, baik sahabat, kita masih akan lanjutkan lagi nanti bagaimana nge-gym di saat pandemi ini. Memang ada banyak yang harus kita perhatikan tentunya agar tetap aman saat kita berolahraga, lagi nge-gym dan lain sebagainya, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, bagaimana nih Coach mengenai ketika kita harus bisa mengenali kapasitas kebugaran diri kita, ini mungkin salah satu ya yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan agar kita tetap nyaman di saat nge-gym. Selain kita yang tadi mungkin dibahas di awal, selain kita harus memperhatikan protokol kesehatan, itu kan karena mungkin saat kita melakukan lockdown dulu kan orang jadi banyak takut yang datang ke gym, Mbak, gitu. Iya, betul. Untuk walaupun tadi yang seperti Mbak Rena bilang, kita harus mengenali kapasitas diri. Kadang kan ada orang yang bilang mentang-mentang dulu sudah latihannya dengan beban yang sangat berat kayak gitu, sudah merasa expert tentang gym. Nah, otomatis ketika kita melakukan aktivitas lockdown itu kan frekuensi fitness latihan kita kan jadi berkurang. Nah, tentunya dengan begitu kan kita akan mengulangi dari awal lagi. Nah, gitu alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan dengan gerakan yang ringan-ringan dulu kayak gitu. Mungkin kalau yang dulunya kita memang powernya udah bagus karena kita lama nggak olahraga lagi, akhirnya kan
kita harus membangun power dari bawah lagi kayak gitu, atau mungkin endurance-nya yang dulu bagus sekarang jadi drop kayak gitu kan, kita harus membangun lagi mana sih sekarang yang perlu dikejar. Jadi kenali dulu apa namanya kapasitas kebugaran diri sekarang kayak gitu. Oke, jadi memang kita harus bisa mengenali ya, karena yang namanya olahraga body goals itu nggak bisa instan sekali lagi. Jadi karena kalau ketika kita datang pengennya, aduh bebannya yang berat gitu ya, jangan sampai, karena beban hidup kita udah berat gitu. Jangan sampai ditambah beban berat di gym ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita harus selalu mematuhi protokol ya setiap kita nge-gym ya, Coach ya. Dan mungkin ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan protokol kesehatan ini? Nah, tentunya juga tetap harus mematuhi 3M, ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak kayak begitu. Pastikan di tempat-tempat umum seperti kayak di tempat gym, tempat makan dan sebagainya kan pasti menyediakan fasilitas tempat untuk cuci tangan, terus hand sanitizer, jangan sampai ketinggalan. Menggunakan masker dari rumah kayak gitu, Mbak. Jadi memang kita harus memproteksi diri sendiri dulu ya, dan betul. Ketika kita saat ini akan nge-gym, itu memang berbeda dari beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi ketika kita akan nge-gym untuk saat ini, mau nggak mau kita harus reservasi dulu. Jadi nggak bisa bebas langsung datang langsung nge-gym gitu, nggak seperti itu, karena memang harus ada protokol dulu. Karena kan dalam satu ruangan juga nggak boleh ada terlalu banyak orang. Misalnya di DNA 12 orang itu udah full banget di satu ruangan, mungkin seperti itu. Nanti gimana nih Kak, kalau di sana seperti apa? Kalau di sana ya tetap untuk kelas-kelas itu tetap kita harus melakukan reservasi dulu, Mbak, gitu kan, karena kan keterbatasan ruang gitu kan. Jadi untuk setiap pelaksanaan kelas pun juga jaraknya harus kita batasin kayak gitu. Akhirnya juga untuk kapasitas member yang ikut kelas pun harus, siapa yang reservasi dulu ya dia dapat ya gitu. Kalau yang di sana. Jadi kalau misalnya begitu mendekati kelas udah hampir berlangsung tapi slotnya sudah full ya, kita mau nggak mau harus kita tutup. Mau nggak mau harus ditutup ya. Untuk pendaftarannya. Iya, baik. Nah, selain itu juga kita memang harus membawa perlengkapan sendiri seperti yang sudah tadi kita sampaikan ya. Dimana untuk perlengkapan ini bisa kita gunakan seperti misalnya yoga mat, kemudian handuk dan lain sebagainya. Kebutuhan diri kita sendiri lah ya gitu. Nah, ini gimana nih Mas kalau untuk masalah ini? Kalau untuk peralatan itu kayak semacam yoga mat dan fasilitas-fasilitas lain itu kan sebenarnya udah kita sediakan di sana. Jadi untuk lebih aman dan nyamannya sendiri, bawa dari rumah juga lebih bagus kayak begitu. Sebenarnya walaupun mau pakai light yang di sana pun kita juga sudah menyediakan alkohol untuk spray dan lain sebagainya, gitu ya, peralatan gitu ya. Ya, Coach, jadi kalau boleh dijelaskan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya ketika kita melakukan atau berolahraga gym? Ini apakah mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita? Tantangan apa sih kalau menurut Coach ketika kita nge-gym seperti itu? Kalau untuk tantangannya sendiri tentunya tiap orang kan punya tujuan fitness sendiri-sendiri. Seperti di awal yang saya katakan itu kan, ada orang yang pengen loss fat, terus ada yang pengen bodybuilding, ataupun lebih ke tone and firm atau menyeimbangkan, misalnya bagian lengan ini terlalu besar pengen dikecilin kayak begitu. Tantangannya sendiri-sendiri sih, Mbak. Yang paling penting itu kendalanya di komitmen sama konsistennya tadi. Kadang kan orang fitness baru 2-3 bulan kok nggak kelihatan progres, akhirnya kan patah semangat di jalan kayak gitu kok. Kayak gitu, karena mungkin juga karena minimnya knowledge tentang fitness, dan tadi mungkin kayak malu bertanya kayak begitu. Malu bertanya sesat di gym ya. Malu bertanya sesat di gym, betul. Itu aja
untuk penjelasannya ya. Ya, dan untuk Anda sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV ya, tentunya kita sebagai kaum milenial, termasuk saya juga, waduh, ketika kita kan pergi ke gym atau sesana olahraga, kita pengen sesuatu yang bagus, good looking, baik ketika kita berolahraga maupun secara performance ya, karena mau gak mau kita akan tetap update di media sosial dan lain sebagainya. Ini Kozek ini tahu sendiri nih gimana ketika para ciwi-ciwi yang di sana, bahkan cowok pun juga sekarang selfie ya lah, minta difotoin dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau untuk pakaian ketika kita nge-gym dan berolahraga itu cocoknya yang seperti apa nih, Kos? Kalau untuk pakaian sendiri tidak ada aturan khusus, yang penting itu nyaman gitu Ya? dan elastis kayak gitu. Misalnya ya jangan ketika kita mau melakukan angkat beban menggunakan celana yang kayak jeans gitu kan, agak gitu ya. agak Jadi kaku harus kayak gitu, yang gitu ya, yang lebih mudah menyerap keringat juga kayak gitu tentunya. Jadi memang harus diperhatikan ya. Jadi kalau mungkin nanti kalau ada tanya-tanya boleh langsung ke Kozek aja. Kos, kalau misalkan ada yang ingin bertanya-tanya, kemudian juga pengen tahu media sosialnya juga nih, siapa tahu. Ini kemana nih, Kos? Mungkin bisa follow Instagram saya di @abayomi itu, atau mungkin bisa langsung ke nomor WA saya, atau mungkin mau konsultasi secara pribadi nih, mungkin boleh di 0858 000 29085 Oke, mantap. Ya, dan selain itu Kozek ini juga ada di DNA Limitness ya. Jadi langsung datang ke sana aja, pasti ketemu dia tiap hari ada kayaknya. Tiap hari. Saya injas dari jam 1 sampai jam 9 malam. Iya. Gitu. Oke, sebelum kita akhiri, pesan-pesan dari Kozek untuk sahabat TA dan juga pemirsa apa nih? Pesan-pesannya tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus memang betul-betul menjaga kebugaran tubuh kita untuk biar tetap fit kayak gitu. Jangan lupa olahraga tiap hari. Iya, gitu. Betul. Ini penting sekali ya ternyata ya. Jadi kalau mau diet aja juga nggak bagus, karena harus tetap disertai imbangi olahraga yang betul kayak gitu. Iya, kalau fitness atau gym nggak perlu waktu lama sih ya. Jadi mungkin 30 menit gitu. 30 menit sampai 1 jam dalam satu hari kayak gitu. Paling paling sedikit 1 minggu lah kita harus bisa menyempatkan 1 sampai 2 jam aja. Ya, 1 minggu paling nggak 1-2 jam ya. Aduh, ini aku tersindir sekali nih. Karena udah off lama, udah off gitu. Oke, baik, Kozek, terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses terus ya. Terus bisa menjaga kebugaran teman-teman semua, termasuk saya nanti juga. Karena saya tahu dia sudah bugar ya. Oke, sahabat TA dan juga pemirsa Radio On TV, demikian sudah ngobrol kita dengan Kozek Abayoni, yaitu fitness consultant dari DNA Limitness, dan semoga ini akan membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengerti bahwa ternyata olahraga ini sangat penting, walaupun hanya bisa kita lakukan seminggu 1-2 jam aja, tapi itu akan membuat tubuh dan kehidupan kita jadi lebih balance, lebih seimbang gitu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, dan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Saya Rena Audrey pamit dan tetap jaga kesehatan.